Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Setio Kriserjanto dengan NIM 71 2022 054. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teologi kekursaan yang meliputi tiga hal. Pertama, pentingnya teologi kekursaan bagi gereja, lalu membahas tentang salah satu teori yang mendukung teologi kekursaan tersebut, lalu refleksi teologis atas teori tersebut. Berbicara tentang teologi kekursaan ini menjadi penting bagi gereja, karena gereja tidak hanya dipanggil untuk melayani dalam aspek spiritual, tapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi. Gereja memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh jemaat, sehingga mereka mampu mengelolanya secara kreatif dan produktif. Melalui pendekatan kewirausahaan ini, gereja dapat membantu jemaat untuk mengembangkan kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan hidup jemaat. Teologi kekursaan juga membantu gereja untuk melihat bahwa pengelolaan potensi atau sumber daya alam ini merupakan bagian dari panggilan gereja. Gereja dipanggil untuk mengelola anugerah Tuhan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Dengan paham tersebut, maka teori yang mendukung teologi kekursaan adalah teori teologi kewirausahaan sosial. Ya, kewirausahaan sosial. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Bill Drayton. Nah, menurut Bill Drayton, kewirausahaan sosial ini memiliki tugas untuk mengenali berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, kemudian mencarikan solusi yang mampu membawa perubahan sosial. Dalam konsep ini, kewirausahaan tidak hanya memikirkan tentang keuntungan ekonomi, tapi juga pada penciptaan manfaat sosial bagi masyarakat. Kewirausahaan sosial ini menempatkan individu sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi untuk memperbaiki sistem sosial secara berkelanjutan. Dalam prakteknya, kewirausahaan sosial memiliki beberapa unsur penting, yaitu social value, civil society, innovation, dan economic activity. Social value berkaitan dengan penciptaan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat. Lalu civil society menekankan tentang partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan kreativitas dengan memanfaatkan model sosial yang ada. Lalu innovation berkaitan tentang kemampuan menemukan cara-cara baru yang kreatif untuk menyelesaikan masalah yang sosial. Sedangkan economic activity berkaitan tentang kegiatan ekonomi yang mampu menopang keberlanjutan misi sosial tersebut. Nah, secara teologis, konsep kewirausahaan sosial ini memiliki kesesuaian dengan panggilan gereja, di mana gereja menghadirkan kasih dan keadilan Allah di tengah dunia. Gereja dipanggil untuk menjadi alat transformasi yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang sosial dan ekonomi. Nilai-nilai seperti social value dalam kewirausahaan sosial dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan kasih pada sesama. Gereja tidak hanya memberikan pengajaran dalam hal peribadatan atau lain sebagainya, tapi juga melalui tindakan nyata yang membawa kesejahteraan bagi jemaat. Selain itu, konsep civil society berkaitan tentang gereja, bahwa pelayanan tidak hanya dilakukan oleh pemimpin gereja, tapi melibatkan seluruh jemaat sebagai bagian dari komunitas umat percaya yang bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat. Lalu aspek innovation juga penting dalam kehidupan gereja. Gereja perlu memiliki keberanian untuk mengembangkan cara-cara baru, cara-cara yang kreatif dalam pelayanan agar dapat menjawab tantangan zaman dan menjawab kebutuhan jemaat secara relevan. Lalu economic activity, ini penting, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dapat menjadi sarana untuk mendukung keberlanjutan pelayanan gereja. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, gereja dapat terus menjalankan misi sosialnya secara berkelanjutan. Nah, teologi kewirausahaan memberikan perspektif bahwa gereja ini pada akhirnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat jemaat. Melalui pendekatan kewirausahaan sosial ini, gereja dapat menghadirkan pelayanan yang tidak hanya bersifat spiritual, tapi juga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan jemaat dan juga masyarakat. Maka, dengan demikian, gereja dipanggil untuk mengembangkan inovasi, memberdayakan potensi, serta mengelola sumber daya yang ada sebagai bagian dari panggilan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.